Ibu, saudara-saudara, Shalom. Lebih keras lagi, Shalom. Saya berterima kasih untuk keluarga besar Ayib, keluarga besar Agung yang memberi saya kesempatan sebagai seorang pendeta, kepala dari Kakak Ika di gereja di mana Ika bertumbuh. Dan terima kasih juga untuk kita semua. Berikan waktu kita baca Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 saya coba baca untuk kita sekalian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sekali lagi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Dan apa yang merupakan sisa berikutnya. Saya tidak akan baca semua Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tapi saya ingin membagi sedikit renungan untuk kita semua. Spesial saya panggil Kakak Ika dan Kakak Dian. Kenapa harus memulai dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Mulai dari hari pertama, hari peminangan. Saya coba bikin renungan singkat. Tadi kakak saya bilang, pendeta jangan lama-lama, saya tidak lama-lama. Saya coba membawa 3 pokok poin untuk kita semua. Mengapa Alkitab mengatakan jika bukan Tuhan? Artinya segala sesuatu harus dimulai dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa harus memulai dengan Tuhan? Kakak Ika, Kakak Dian harus mulai dengan Tuhan. Karena yang pertama katanya, jika bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia orang bangun. Jadi kalau kita baca ada 3 kali sia-sia. Sia-sia orang bangun rumah, sia-sia pengawal berjaga-jaga, lalu kalimat terakhir adalah sia-sia orang bangun pagi, kerja sampai malam, karena dia berikan kepada mereka atau memberikan roti pada mereka pada waktu mereka tidur. Jadi ada kata sia-sia 3 kali. Itu berarti penting untuk kita ketahui. Kenapa 3 kali Tuhan ingatkan? Karena bukan hanya penting, tetapi itu sungguh-sungguh penting. Saya langsung saja pada poin pertama. Jika bukan Tuhan, dengar Bapak Ibu dan kita semua, kita bisa bangun rumah tangga yang indah, rumah yang indah yang di dalam ada taman, ada mobil, ada seluruh fasilitas, tetapi tanpa Tuhan, rumah yang indah itu tidak akan ada yang namanya damai. Dan rumah itu hanya dibangun seperti rumah pasir. Kita tahu kalau rumah itu hanya dibangun dengan pasir, maka ketika gelombang datang, rumah itu sehingga apapun roboh. Jadi jika tanpa Tuhan kalian bisa bangun rumah indah, tapi tidak bisa bikin rumah tangga indah. Setiap kita sudah pasti yang sudah menikah di umur kira-kira 15 tahun pernikahan, kita tahu bahwa pernikahan itu bila tanpa Tuhan, kelihatannya ada rumah indah, kelihatannya ada taman indah. Bahkan katanya di Jakarta bukan hanya taman yang indah, bukan hanya rumah yang indah, tempat pun indah, disebut dengan perumahan permai indah. Tetapi tanpa Tuhan, rumah yang indah itu akan menjadi rumah malapetaka. Semua orang sudah pasti tahu berapa banyak orang menikah, tetapi akhirnya 1-2 tahun kemudian hancur. Saya minta maaf, saya harus kasihan mulai dari sekarang untuk keluarga besar Ayib, keluarga besar Agung. Dan saya percaya dimanapun ini berlaku, bahwa saya kasihan mereka berdua. Ingat ya, kalian menikah di gereja. Jadi kalau ada masalah, datang pertama di gereja. Hari-hari ini saya sebagai pendeta, saya harus kecewa. Ada banyak orang mau menikah datang ke gereja, sampai-sampai waktu pembicaraan, peminangan atau acara keluarga, gereja masih di bawah-bawah, yaitu tanya Pak Pendeta waktu kapan itu bisa berkat. Tapi ada satu poin di ada acara adat itu bahwa
selain ada beberapa dulang, ada juga pemerintah, tapi ada satu dulang untuk gereja. Tapi lucunya ketika mereka ada dalam persoalan, dan maaf, saya langsung saja, kalau orang mau bercerai, orang tidak pernah datang ke gereja nomor 1. Jadi saya kasih ingat, kalau datang pertama, urus pertama lewat gereja, harusnya kalau mau cerai, mau pisah, izin pertama gereja. Karena gereja yang mempersatukan, lucu yang memisahkan pengadilan. Betapa lucunya kita. Karena itu tadi dia bilang, kalau bukan Tuhan, punya rumah indah, tetapi rumah tangga tidak indah. Yang kedua, tanpa Tuhan, dia bilang penjaga itu sia-sia, dia jaga siang malam, tapi tidak bisa, karena penjaga sejati adalah Tuhan. Maka poin kedua, tanpa Tuhan, penjagaan boleh ketat, tetapi rasa takut tetap ada. Karena ingat, setiap rumah tangga itu biasanya orang jaga itu melebihi orang jaga harta. Paling susah jaga itu orang bilang bukan jaga harta, bukan jaga emas, bukan jaga perak. Tapi yang paling susah adalah jaga rumah tangga. Sampai-sampai saya bilang untuk jaga rumah tangga, mereka lihat, oh ini hari cantik, kakak dia gagah. Nanti hari Minggu kebetulan pemberkatan di tempat saya, pasti lebih jaga lagi. Kenapa orang mempercantik diri? Karena itu adalah salah satu cara menjaga rumah tangga. Mama-mama biar dia umur 80, tapi kalau dia ada ragu kayaknya masih SMP. Kalau bukan cek kita berarti merah belau. Merah belau tidak tahu merah apa. Tapi maksudnya adalah, kalau Bapak Ibu tadi saya bilang, kadang-kadang saya selalu bilang begini, katanya supaya rumah tangga itu aman, maka Bapak harus jaga mama, mama harus jaga Bapak. Cara Bapak jaga mama beda dengan mama jaga Bapak. Nah caranya sebenarnya sederhana. Katanya kelemahan laki-laki itu di mata. Betul kok mama dong? Kelemahan laki-laki itu di mata. Bapak tua biar tidak lihat, maka kalau ada nona satu lewat pasti di mata sarana. Itu membuktikan bahwa laki-laki kalah di mata. Tapi katanya perempuan kalah di dua satu kali, mulut dan telinga. Makanya Bapak untuk jaga mama itu karena dia lemahnya di telinga dan mulut. Kalau dia ada ngomong itu maksudnya dia ngomel, tahan diri semua. Yesus panjang, Yesus bilang mama masih ada lagi, lanjutkan. Kalau tidak saya lagi ngomong. Kadang-kadang mama bilang begini, Bapak ngomong dulu dia. Waktu dia ngomong Bapak dia bilang, tidak perlu ngomong. Kalau Bapak ngomong jadi masalah lagi. Jadi mama itu katanya lemah di mulut dan juga kalah di telinga. Apalagi bapak-bapak yang pulang puji mama. Nanti di luar sana ada anak muda satu. Katanya biar mama sumur anak guru, dia bilang, "Wih mama, kayak anak kuliah saja." Maka mama percaya. Dan itulah awal dari rumah tangga yang tadi mulai dengan indah, hancur. Bapak-bapak itu katanya dia suka dengan yang dia lihat. Makanya pacaran itu selalu katanya laki-laki itu kenapa ada peribahasa bilang apa, dari mata turun kaki. Laki-laki itu begitu, dari mata dulu baru turun kaki. Jadi yang pertama dilihat pertama fisik. Mama dulu itu cantik, mama itu dulu langsing tanpa ikut apa lagi fitness, olahraga, ramping. Tapi setelah lain anak pertama itu tidak tahu itu gemuk itu dari anak yang dilahirkan pertama atau memang mama sudah makan. Maka 2 tahun 5 tahun kemudian mama badan sudah tidak sempurna. Kalau pertama hamil jadi memang perlu besar. Tapi yang kedua anak sudah keluar tidak mama perlu besar. Padahal waktu pertama yang disukai mak bapak adalah yang dia lihat.
Makanya tidak heran setelah nikah 5-10 tahun ketika wanita berubah, istri berubah, pasti laki mulai ini Allah. Tahu ini Allah? Mata ini Allah. Kelihatan dia pakai kacamata dia di depan, tiba-tiba tabrakan dan dia lihat. Itulah bapak-bapak. Nah kembali bahwa kenapa tanpa Tuhan apa? Sia-sia kedua adalah kalau tanpa Tuhan yang jaga memang kelihatan kita jaga ketat, tapi ada rasa takut. Makanya mama dulu selalu bilang, bapak, lu bekerja tapi lu hati-hati, beta ada taruh itu. Lu jangan lihat keluarga ada di mana-mana, ada lihat, jadi lihat. Saya tidak dengar lugu mata ini Allah. Saya tidak dengar lugu mata ini Allah. Walaupun katanya laki-laki punya kelemahan. Itu sebabnya ikan jaga paling enak itu dengan Tuhan. Kalau omong dekat dia tidak dengar kesal dia. Justru atau mulai dengan Tuhan. Jadi itu jauh saja. Itu sebabnya saya kasih ingat bapak-bapak, kalau menurut saya kita tidak perlu takut istri. Tidak ada kata amin membuktikan banyak suami takut istri. Tapi maksudnya begini, yang paling ditakuti suami itu adalah sebenarnya waktu istri berdoa. Waktu dia ngomong banyak di kita, bapak, pernah dengar iya toh 2 tahun lalu bapak hampir mati gara-gara bapak sini toh. Bapak sini tangguh. Sekarang bapak boleh toh. Nah, itu sebabnya jika kalau dia macam-macam berlutut saja dia dengan Tuhan, maka Tuhan yang jaga pasti aman. Amin. Katanya mama-mama untuk bisa jaga bapak bermata selalu lihat yang indah. Saya diajar. Kalau saya pendeta jadi saya diajar waktu saya mau menikah. Tolong istri-istri itu karena kelemahan suami itu di mana? Mata. Maka harus selalu tampil indah. Kita ini pacaran, waktu pacaran mama lumpuh indah luar biasa. Pulau indah juga Allah. Tapi setelah kawin, maaf, banyak kali dalam pandangan saya pembantu lebih indah. Pakai itu dasar sudah dari tahun berapa sudah robek dia pakai dengan alas ini dinginnya. Ini yang lebih pas. Masalahnya laki tidak lihat dasar robek pada waktu dia di tempat kerja. Ini ada kawan pegawai datang mengkilat menyala, neon menyala. Maka bapak mulai berpikir, istri kenapa sudah begini? Karena itu katanya jaga suami, katanya istri harus bersih, rapi, wangi. Tapi istri lebih betul kita mau main pendeta. Pagi bangun sudah asal, tidak perlu. Belum mandi, anak sebenarnya lagi lah. Jadi saya tidak punya waktu untuk sendiri, terserah. Tapi cara untuk bisa jaga bapak adalah dengan cara terus indah. Jadi kalau bapak bilang saya harus makan 2 kilo, tolong itu mengerti bahwa dia ingin mama itu segera tidur. Ada laki-laki bisa mengerti, tapi ada laki-laki yang kebanyakan tidak bisa mengerti. Karena itu tadi saya bilang apa? Tanpa Tuhan jaga ketat, tapi rasa takut tetap ada. Tanpa Tuhan yang ada katanya hanya harapan palsu atau rasa aman palsu. Sekali lagi tanpa Tuhan katanya hanya ada rasa aman palsu. Kelihatan kita jalan sama-sama, kelihatan di gereja sama-sama, kelihatan kita masih tidur sama-sama, kelihatan masih datang di pesta sama-sama, kelihatan datang di mana? Di rumah duka sama-sama. Tapi orang tahu, yang keluarga tahu, dosa tidak bersatu lagi. Itu yang saya bilang, tanpa Tuhan yang ada hanya rasa aman palsu. Dan yang terakhir, tanpa Tuhan katanya kerja keras saja tidak cukup. Karena tanpa Tuhan kita hanya dapat rasa lelah, namun berkat damai dan sukacita akan hilang.
Tanpa Tuhan kerja sampai pagi, sampai lupa sarapan, tapi berkat hanya numpang lewat. Tadi Alkitab bilang begini, Bapak Mama. Tadi Alkitab bilang begini. Sia-sia orang bangun pagi, lalu cari makan di pasar begitu, sampai tengah malam. Kalau dia berikan kepada mereka yang dia berikan pada waktu mereka tidur. Itu tidak berarti bahwa kita harus tidur, tetapi itu sedang bicara bahwa tanpa Tuhan kerja keras adalah sia-sia. Tanpa Tuhan tidak ada berkat. Kalaupun ada berkat, berkat itu hanya numpang lewat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau tutup. Saya mau pesan kepada dia dan kepada Ika. Orang lain mungkin bisa lupa Tuhan. Orang lain mungkin tidak ingat Tuhan. Orang lain mungkin tidak percaya Tuhan. Tapi saya kasih ingat Ika, di mana selalu saya katakan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih ingat, tanpa Tuhan kerja keras hanyalah sia-sia. Yang tadi saya bilang, berkat itu dia datang, tapi dia hanya numpang lewat. Kita sudah banyak cerita tentunya. Ada orang yang memulai pernikahan dengan harta yang bergelimang, tetapi diakhiri dengan kebangkrutan dan kehancuran. Tapi saya mengenal ada rumah tangga yang dibangun tanpa punya apa-apa, dimulai dari sama sekali nol. Tapi hari ini bukan hanya rumah tangga mereka bertahan, tapi secara jasmani mereka punya bertahan. Apa artinya? Tanpa Tuhan, berkat itu kalaupun datang, tapi dia sekadar lewat. Kiranya berkat Tuhan atau firman Tuhan ini memberkati kita, kita tunduk kepala dan kita. Terima kasih Tuhan.